Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان أشرق الكون بكيانا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي Dumateng para pengurus BCNO Kabupaten Lamongan yang kami hormati, para pengurus Majelis Alumni IPBNU PC Lamongan, khususipun kepada Bapak Fat ingkang dados Ketua Majelis Alumni yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada para senior, ada Caki, Kak Bagus, Pak Rodia, dan juga kepada segenap senior-senior, para rekan dan rekan kita yang telah hadir pada siang hari ini dalam agenda yang insya Allah penuh barokah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati senior Yai Fakih Arifin, senior Cak Bagus Saifullah, Cak Uda, rekan-rekan sekalian, rekan kita, dan ya tetap rekan-rekan Rohim dan DKK, karena pada siang hari ini setelah bersyukur, bersolawat, saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini
mengingatkan kembali bahwa the real Ibnu IPPNU ya seperti ini. Pokoknya kemarin itu Mas Arif sempat ragu-ragu. Didajakno ketua panitia ngumpul notok ya ragu-ragu. Konsumsine piye? Terus ngedarno undangan gimana gitu. Tapi inilah the real Ibnu IPPNU, sehingga hanya SMS-an ya kumpul sudah kenyang, jajan masih banyak, dan itu biaya sendiri, sudah biasa tanpa ngerepoti orang lain. Rekan-rekan, ini alumni kumpul, dan kumpul ini apa ya, kepingin membuka kesadaran lama yang tentu perlu diperbarui dan diperbarui. Kesadaran itu kan harus senantiasa di-upgrade, diperbarui dan diperbarui. Mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada adik-adik, rekan-rekan yang masih sekarang di cabang IPNU dan IPPNU, bahwa IPNU dan IPPNU itu kader. Itu. Bahwa IPNU dan IPPNU itu kader. Meskipun sudah alumni, itu tetap kader. Nah, kader itu dari kata ya Lailatul Qadar itu ya, kader itu. Yang satu kader itu harusnya mampu mengalahkan 1000 bukan kader. Baik kompetensinya, pemikirannya, emosinya, semuanya mampu menggerakkan 1000 orang. Itu satu kader. Nah, ini kita upgrade bahwa IPNU IPPNU itu kader, benar-benar kader. Kader tiga kader, kader Islam, kader bangsa, dan kader NU. Nah, gitu kan? Kita itu dulu di ngono ya. Yang lah ngono kader Islam, kader bangsa, dan kader NU. Makanya Halaqah Syaris ini kita justru banyak mengundang teman-teman yang kader-kader yang lebih banyak memiliki khazanah-khazanah kitab klasik untuk melihat tema kepemimpinan kita, kepemimpinan NU ini dari sisi kitab-kitab klasik kita. Kita akan banyak dengan Halaqah Syaris ini karena kita ini kader Islam. Itu. Maka mengungkit kembali pemikiran-pemikiran dan perjuangan-perjuangan yang menjadikan bahwa Islam itu unggul, bahwa Islam itu layak kita perjuangkan dan kita ada di sana. Itu semua karena kita ini kader Islam. Kalau disingkat gitu ya kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua kader bangsa. Itu. Ini yang kadang-kadang agak loyo. Sebagai kader bangsa, Mas Rokim ini Garuda. Jadi kalau Garuda, jangan hanya karena dijamu sama telur bebek, lalu sayapnya menjadi lembek. Sebagai kader harus sayapnya terus mengepak dan terbang ke angkasa karena kader Garuda, kader bangsa. Itu. Jangan hanya karena sebagai harimau, sebagai banteng, tapi seringkali dikasih minum susu apa itu? Susu kambing itu apa itu? Susu etawa lalu menjadi ngembek. Harimaunya tidak perkasa lagi. Itu kader bangsanya harus disimbolkan seperti itu. Nah, kader NU itu kita ini di NU itu memang dilambangkan dengan 9 bintang. Oh, ini enggak bisa bermacam-macam ini. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari guru, ono sing mudin dari petinggi, ono sing pengangguran, macam-macam. Karena bintang kita banyak. Tetapi kita disatukan, diikat, dirangkai oleh
yang namanya lambang Nahdlatul Ulama. Jadi dimanapun kita berada, tetapi kita tetap disatukan oleh Nahdlatul Ulama. Itu kader Nahdlatul Ulama. Itu yang mesti menjadi upgrade performa kita hari-hari ini dan yang akan datang dan seterusnya oleh para alumni IPNU dan oleh para rekan-rekan yang sekarang ada di IPNU IPBNU. Itu aja rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Rodia, Rekanita Rodia dan kru yang menyediakan konsumsi dengan cepat dan nikmat, kepada Mas Arief dan kru yang bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa menyediakan tempat dan akomodasi segalanya sehingga pelaksanaan ini tercapai. Ini sesi 1. Kita ini sesi pertama. Dan kita akan lagi. Tambah 1. Ya sakarpe. Ngono Mas Bagus ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian kehadirannya. Yai Fakih mohon untuk memberi pengantar dalam halakoh kita kali ini, termasuk rekan Nur Salim dari sisi sosial kemasyarakatannya, Yai Fakih dari sisi fikih jamiah, dan mari kita semuanya untuk urun rembuk tentang bagaimana kita ikut serta berkiprah di lingkungan Nahdlatul Ulama sehingga benar-benar kita menurut ikutannya Yai Mukhid Muzadi itu kita ikut bersama-sama memperbaiki diri di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita niat memperbaiki diri, insya Allah semuanya menjadi baik. Terima kasih. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula hormati sedaya alumni IPNU IPBNU cabang, tapi akeh sing gak seneng cabang kabupaten. Alumni IPNU IPBNU Kabupaten Lamongan, kalau cabang soalnya ono babat bareng. Jadi biar kita menyatu, ono Lamongan, ono babat, karena era kita itu masih bersatu. Jadi ya, jadi Majelis Ilmu IPNU IPBNU Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah siang menika saged kempal, sing lawas-lawas, sing nom-nom, kumpul sing nom-nom kan balik nom meneh gitu. Rekan-rekan semua, ide acara ini sebenarnya dari kegalauan kita. Kok sampai 4 kali gagal, 3 atau 4 kali misalnya. 3 kali gagal, mau 4 ya. Pengurus NU gak jadi lapo. Kita kepengen seperti dulu, zamannya kene biar pengurus sopo wae. Ya wis pokoknya ngeramekno kantor NU, ya gawe kegiatan di kantor NU. Sebenarnya cuma itu. Dari ceritanya Cak Kur kemarin, Pak Abdullah Iskandar. Oh ya, Cake ya yang cerita. Pak Abdullah Iskandar itu gak di SK PBNU, yo gak ngereken, tetap melaku. Gitu. Iya, nah saya iki kok apa itu ngenteni SK gitu. Ayo sing waras-waras ini mencoba untuk menerobos itu, sekat-sekat itu, pengurusnya ganti yang 10 tetap api. Maka forum ini sebenarnya untuk memulai itu. Ini gak ngereken 8 kandidat itu siapa yang sudah memenuhi syarat. Soalnya saya aku tuh surat pelatihan apa itu? PKP, ada apa? PMK, ada, iya nggak tahu aktif NU keterangan 5 tadi. Jadi 8 itu mulai Pak Ghazali, Ali Yusuf, Fauzi,
Nur Arif, Pak Biin, Hanafi, Sahrul, Mashur, Sahrul enggak? Kalau surate, aja dicurigai kalau surate. Wis ta lah sapa yang dadi opo? Jare sing iki wis gawe proposal ndek MPC. Sing iki gak diolehi PB, lek sing iki apa itu jenenge sing iki setuju, sing iki gak setuju dan seterusnya. Ya wis lek aturane piye PB yang mengatur memang jaluk sing ngene ya wis turutin nang sing penting ada pengurus gitu. Kita ini sebenarnya di luar cuma itu. Sing gak setuju MPC, sing gak setuju PP, ya wis piye carane apike kan ngono to. Jadi gak ruwet seperti ini. Nah, kita nggak mau ikut keruwetan itu, kita kepengen yang penting tetap aktif. Maka forum ini diadakan dan semoga bisa berlanjut dengan tema-tema yang lain selain ini. Nah, yang kedua, kita ini miris. Sejak pecahnya NU, kita ini nggak dihitung sama sekali NU itu. Ini PR besar bagi pengurus ke depan. Loh, kelasnya partai gitu. Gak ngitung. Kelasnya partai gak ngitung. Apalagi pemerintah. Padahal kene iki sing duwe negara. Saiki ku negara NU ae opo sing gak NU. Tak jangan dihitung. Ini karena NU-nya atau karena pengurusnya sing gak iso gitu, gak dihitung gitu. Nah, semoga ini PR bagi pengurus ke depan bisa menunjukkan jati diri NU bahwa negara ini NU, tapi ojo mentang-mentang bisa ngelola. Tapi kan anak muktamar, isu muktamar MLB apa ya, mesti ayo NU ngakeh kok, itu wajar, macam-macam wajar. Tapi khusus Lamongan kita tunjukkan. Saya dulu zamannya Pak Salis, ketua NU, saya ketua Rapesdam, saya mengkritisi Pemda, tapi diajak nego gak gelem. Di waktu dipanggil Pak Ena Sekda, Pak Ena Sumarna, sama selesaikan di kantor NU. Jadi mesti yang menyelesaikan NU. NU punya bargaining waktu itu. Karena ada yang trigger, ada yang memicu. Ini sebenarnya NU harus kembali lagi, dihitung lagi. Iya nih Dewan Pendidikan ruwet. Pak Sekda moro nang NU. Bantuan pendidikan swasta dan negeri gak imbang. Akeh sing dikekno negeri. Padahal NU iku sekolahane akeh. Pak Mustafa Nur nang NU. Jadi dihitung semuanya gitu loh. Nah, ini yang mau kita tunjukkan lagi bahwa pengurus ke depan minimal itu kabupaten dihitung. Pemana saiki pecah. Nah, ini harus kita tunjukkan itu ya. Makanya saya sering ngomong, saumpama aku gaji pengurus NU iso. Pengurus harian berapa? 30 harian. Yes. Kita gaji di atas UMR. Pokoknya melebihi UMR yang layak. Tapi gak oleh nyambi. Gak oleh ngulang, gak oleh makelaran, gak oleh joko toko, gak oleh memang niat gede enak NU. Siapa sing iso? UMR itu 3 juta 28. Wes. 3 kali lipat. 3 kali lipat UMR. Iso. Yo iya yo, gede NU kok. Perkara gaji jaluk piro digaji? Soge. Kenapa kok saya bilang berani gaji pengurus? NU itu soge. Saya contohkan satu aja. Iki sing lucu kan pengurus ini pikirannya Jasmas Dewan. Tak buka ya Jasmas Dewan itu. APBD kita cuma 3 triliun, sing 500 miliar itu bener-bener kanggo pembangunan. Itu mung sakmono ae. 1,5 triliun untuk gaji pegawai. Lain-lainnya untuk siltaf, untuk tunjangan hibah. Sing pembangunan 500 ini diroyok dan NU ikut meroyok itu. Jagakno Jasmas anggota Dewan A, B, C, D. Lucu gitu. Ini kita dodokno duit untuk jobo. Kenapa saya berani gaji pengurus? Contoh, kita bikin test case, 1 ranting, gawe surat, 1-2 ranting, boikot pupuk Petro. 1 ranting aja.
mengetahui PCNU. Berapa triliun uang mandek Petro. Kalau nanti 6 direksinya nggak datang, panggil saya. Karena saya pernah nyoba boikot pipa PDAM, pipa sing embung gede itu. Direksinya datang waktu zamannya Mas Fu. Iki gerakan aja bisa, nomor NU. Unilever berapa triliun yang berputar di Lamongan tiap bulan? 1-2 ranting boikot produk Unilever. Engko lek gak nang kantor PCNU pengen roh. Maksudnya banyak, iki guru ngomong tambang barang. Tambah tarik tambang sampean. Iya, orang saiki. Maksudnya kaya gitu loh. Kita itu punya potensi, cuma belum bisa memanage. Makanya lek ana persyaratan pengurus kudu duwe pondok apa iku masyaallah. Ya berarti bahasa mak lolok lah. Bahasa Mas Ari milih aset gipo itu gak penting kita gitu, manajemennya itu. Tapi surianya bahasa Mas Ari bahwa sing awal gitu. Nah iki gak saiki pokoke kudu duwe pondok, kudu duwe sekolahan, kudu ngene. Itu manajemen kok NU ini kok. Gitu. Nah, suriahnya yang nguati karena produk-produk regulasi ya sebagai nutul. Nah, ini yang mau kita dorong supaya NU ke depan bisa bergeliat lagi ke politik ecek-ecek, spasial dan seterusnya. Ini kegalauan teman-teman alumni termasuk saya bahwa forum-forum seperti ini harus kita sering lakukan untuk mengingatkan NU. Jangan sih untuk itu ini gak pantas kan, apa itu gawe kegiatan. Tapi karena semangat kita seperti Nom, kepingin mendorong NU, siapa pengurusnya gak ngereken. 8 kandidat itu siapa? Sebab aja bertarung di urusan. Ono sing gelem ngurusi NU matur suwun aku. Kok gelem alhamdulillah. Padahal soro. Tapi boleh royokan berarti enak kan. Soro asli. Saya kira itu dan terima kasih. Saya cuma sekedar mengungkit giroh semangat kita bahwa kita ber-NU tidak harus jadi pengurus. Walaupun saya sejak tahun 2005 wis gak jadi pengurus, tapi semangat untuk membantu NU harus tetap ada, membantu perjalanan NU harus ada. Saya nyontono itu Cakur. Warung PK5 depan RSUD. Nah, itu gelem dikai banner NU. Nah, terus jadi berita nasional. NU melakukan pemberdayaan ekonomi 30 kios warung di Kota Lamongan. Ngono-ngono ke gak disawang gitu loh. Bahwa itu menjadi viral, saiki kan kudu viral kan. Mas yo mek klaim tok, itu ngeklaim loh. Masyarakat jauh nggak roh itu ngeklaim dek gak, yang penting beritanya gitu. Jadi saya kira EO ini yang pengurus NU harus punya jiwa EO, entertainment organizer gitu. Nah lek iso ngaji tok yo soro Pak, manajemen itu kudu pinter EO. Istilah saiki apa? Rohim. Apa game? Istilah saiki mata kuliah apa? Social entrepreneurship. Social entrepreneurship itu pengusaha yang bermodal orang, masyarakat. Dari saiki aku dodol apa rokok ta, dodol banyu, iku kuno, Pak. Dodol wong. Ana mata kuliah itu. Social entrepreneurship. Fakultas sendiri itu. Ini Mas Rokim tak ajak nang dosen ini langsung. Jadi kita di event itu saja ngewiskat biyen diulangi itu cuma agak mudeng ngono. Ya apa menggerakkan masyarakat menjadi komoditas itu ya apa? Yang sama-sama menguntungkan bukan MLM. Aku menjajah iki enggak, sama-sama menguntungkan. Itu organisasi. Saya kira itu, terima kasih dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya.
Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa begini, dari tema diskusi, guys, dari tema sing teleseran biasa ngono ya. Keduren. Saya merasa terintimidasi saya dengan tema ini. Itu yang pertama. Mana delek tema sing teleseran ngene. Apa pengurus NU diperpanjang sampai 4 kali ya, ngono langsung ngono. Enak ngomongnya. Yang kedua, saya diminta ngomong tentang problematika kepengurusan NU Lamongan. Saya ini pengurus NU Lamongan. Kongkon ngerasa nih NU, no kantor NU bisa. Ya ini kan ini ya repot. Meskipun subjektifnya yang saya sampaikan, tetap saya harus menimbang sikap pengurus NU sekarang dalam menghadapi problematikanya. Sehingga bagaimanapun juga saya ingin menyampaikan begini. Pengurus NU diperpanjang sampai 4 kali. 4 kali itu kali 3 bulan. 1 kali itu 3 bulan. Berarti 4 kali 1 tahun. Ini perpanjangan ini nikmat apa musibah bagi NU Lamongan? Kan pertanyaannya begitu. Nah, kalau nikmat ya harus kita syukuri, kan gitu. Sehingga alhamdulillah diperpanjang mana sampai 4. Ya. Kalau musibah ya innalillah ya astagfirullah subhanallah masyaallah diperpanjang mana. Nah, pertanyaannya kan begini, kok diperpanjang sampai 4 kali itu kenapa? Ada apa? 5 ada. Kok sampai 4 kali? Ini yang mestinya dibedah gitu. Yang mestinya harus dibedah. Sing salah iku Lamongan nih apa PBNU nih? Apa MBC nih? Kalau menurut fikih, saya sih tidak ahli fikih, walaupun namanya fakih. Kan fakih tidak harus ahli fikih. Begini, teorinya Sayyidina Umar itu kan la islama illa bijamaah ya, gitu ya. La islama illa bijamaah. Wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Ini teorinya Umar, walaupun bukan ayat, bukan hadis, tapi ini mengandung ayat dan mengandung hadis yang banyak. Sehingga bobot dari ucapan Umar ini sangat tinggi sekali. Artinya berjamaah itu harus, berorganisasi itu wajib. Wong Islam saja tanpa jamaah tidak bisa eksis. Ahlussunnah wal jamaah tanpa jamaah, pimpinan kiai pesantren dulu kok umpamanya ndak bikin NU ya ndak bisa seperti ini. Ahlussunnah wal jamaah di Indonesia jelas buyar. Makanya perlu jamaah, membentuklah beliau itu NU. NU tanpa jamaah, tanpa berorganisasi. NU tanpa organisasi ya la NU illa bijamaah. Nggak bisa. Nah itu semburat semua, kocar-kacir. Yang sini ke sana, yang sini ke sana, yang sini ke sana. Ini karena la jamaah.
alumni IPNU ini tanpa MA, tanpa Pak Fathur, ya tidak ada, ya masing-masing ya nafsi-nafsi. Bisa kumpul ini kan karena la alumni illa bijamaah, harus ada jamaah. Wajib karena ini jamaah itu perintah agama. Wa tasimu bihablillahi jami'ah. Sawangane Jalil. Wa tasimu bihablillahi jami'ah itu kan perintah untuk berjamaah, untuk berorganisasi. Kemudian kata Rasulullah, la alaikum bil jamaah wa iyyakum bil furqah. Al jama'atu rahmah wal furqatu adab, katanya. Berjamaah itu bisa mendatangkan rahmat, kalau bercerai-berai itu mengundang bencana. Jadi harus jamaah itu harus. Makanya NU harus ada, PCNU itu harus ada gitu. Kalau diperpanjang begini kan pengurusnya agak jelas. Perpanjangan itu kan sudah di luar masa khidmah, sehingga wujuduhu ya keadami ya ono, tapi gak ono, buktinya ya sepi kantor ini. Lah ini Nur Salim ayo diramekno gak sepi. Itu tentang jamaah. Jadi harus ada PCN. Terus kata Sayyidina Umar, la jama'ata illa bi imarah. Organisasi itu harus ada imarahnya, ada leadershipnya, ada pemimpinnya. Harus dipimpin. Kalau tidak ada pemimpin ya tidak bisa jalan jamaah. Kata Rasulullah, kalau kamu berjalan 3 orang itu salah satunya falyu amir ahadahu. Harus diangkat salah satu menjadi pemimpin. Jadi 3 orang saja harus ada pemimpinnya, apalagi NU ini berjuta, harus ada pemimpin. Masalah pemimpin ini juga banyak yang mengharuskan supaya pemimpin itu harus ada di dalam jamaah. Jamaah gak ono imamnya kan juga gak asik. Ono salat jamaah tapi gak ada imam. Ya apa itu? Ono NU kok gak ono nguruse, sama aja. Illa bi imarah. Harus ada. Makanya harus segera ada pemimpin untuk Lamongan itu. Dari segi fikihnya kan begitu, harus ada. Tapi wala imarata illa bito'ah, ini yang terakhir kata Sayyidina Umar. Pemimpin itu bisa eksis, harus ada jaminan ketaatan dari makmum, dari yang dipimpin. Pemimpin itu ya jadi pemimpin kalau ditaati. Kalau yang dipimpin gak taat ya mimpin coba terus. Ya bisa. La imarata illa bito'ah, harus ada loyalitas. Harus ada ketaatan dari makmum. NU itu imamnya siapa? NU itu imarahnya siapa? Pemimpinnya siapa? Kalau secara struktural saya kira ya sesuai dengan perkum. Gua aku dewe gak pakai ero perkum. Tak roni sing. Oh iya Pak Modi. Menurut perkum pemimpin NU itu ya Suriah. Secara struktur. Kalau secara hierarki, ya kalau cabang itu ya pemimpinnya ya wilayah dan PB. Harus itu pemimpin. Dan PB tidak ada artinya kalau tidak ditaati oleh PC. Kan begitu. Anunya, logikanya. Ada PBNU-nya, ada PWNU, tapi PCNU ini gak nurut. Ya,
Ya nggak ada arti ini. Tidak berjamaah namanya. Jadi ketaatan itu penting. Saking pentingnya ketaatan itu kan sampai Kanjeng Nabi pernah ditanya, Kanjeng Nabi kalau kemudian tiba-tiba ada pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dia minta hak-haknya tapi hak kami tidak diberi, itu bagaimana? Alaikum bisam wa ta'ah. Tetap harus taat. Tetap harus taat. Selama tidak diperintah untuk maksiat, itu saja catatannya, selama tidak diperintah untuk maksiat. Malah apakah kami boleh memberontak, memerangi? Hal uqatilunahum lah, katakan Nabi, tidak, selama mereka masih sholat, katanya begitu. Selama mereka masih sholat, tetap harus taat. Walaupun dalam hati kita ingkar, gak seneng karo pemimpin, tapi tetap tidak boleh berontak, tidak boleh melawan, tidak boleh melawan. Ini kalau fikihnya begitu. Jadi terus konteksnya dengan Lamongan apa gitu? Ya saya kira ya bisa dikontekkan sendiri. PBNU sampai memperpanjang PCNU 3-4 kali saat ini, mulai September ini sudah 4 kali. Itu kan sepengetahuan saya ya, setahu saya PBNU yang sekarang ini kan luar biasa. Lepas dari ini gak ono sejarah PBNU kan biyen sampai saiki koyo PBNU saiki itu gak ono ceritane koyo ini. Luar biasa PBNU. Jos pokoknya. Ya ada duanya. Tapi kan mereka itu imam kita gitu. Wong ini kalau fikih jamaah sholat, apalagi kalau dibawa ke sana nanti ya tambah. Kalau imam kita adalah PBNU, maka ayat atiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum itu kan menjadi berlaku. Ulil amri kita itu adalah PBNU. Menurut saya, silakan diprotes nggak apa-apa. Menurut saya, subjektif saya begitu. Ulil amrinya kita itu, NU Lamongan itu adalah PBNU. Dan itu atiu Allah wa Rasul wa ulil amri. Perintah Quran, mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemegang urusan NU ya PBNU. PBNU punya sikap yang sadis, katakanlah sadis ini tuh. Ya, kenapa gitu aja? Kita kan enggak pernah tanya gitu. Sampean lo, Gus, kok begini cara kepemimpinannya, ini apa latar belakangnya? Kenapa kok begini, dulu kok tidak begini? Kan kita tidak pernah tanya. Mbak tanya. Nanti kan dijelaskan sebab begini. PBNU punya program begini, punya agenda besar, punya agenda abad kedua, punya agenda membangun peradaban dunia. Ini membutuhkan konsolidasi yang luar biasa, membutuhkan sinergitas antara PB, PW, dan PCNU yang begitu kuat. Misalnya saya jadi Gus Yahya terus jawab gitu. Jadi yang namanya matchingnya PBNU dengan bawaannya ini harus benar-benar kuat, sehingga bagaimana supaya PWNU, PCNU ini adalah dipimpin oleh orang-orang yang nanti bisa diharapkan program dan agenda PBNU ini bisa berjalan dengan mulus misalnya.
Sehingga ketua-ketua dan pengurus di PWPC ini harus sejalan, sepikiran dengan PBNU. Oleh karena itu ketuanya harus mendapatkan lampu hijau dari PBNU. Misalnya begitu. Kan yang terjadi seperti itu. Makanya kemudian ada prinsip itu kan. Ada prinsip pokoknya KB, PWNU dan PCNU itu harus tegak lurus ya, tegak lurus dengan PBNU. Harus tegak lurus dengan PBNU. Istilah kerennya koherensi. Koheren. Ya, koheren. Pokoknya kudu koheren. Pokoknya kudu tegak lurus. Kan itu. Sing alumni ngene iki ya wis gak iso tegak lurus. Apa alumni 80-an. Tegak lurus itu maksudnya apa? Ya iku mau kudu nurut PBNU. Nek iso iku sak ketua-ketuae sing dipilih iku sing cocok karo PBNU, karepe iku ngono. Iya. Nek ana kira-kira kok ketuae kok sing dipilih kok kira-kira gak cocok mbek PBNU, wis gak komprehensif. Itu. Kan begitu. Ya Jombang ya Banyuwangi sekarang Blitar. Kan begitu semua. PWNU itu diperpanjang sampai 2 kali. Karena delek ketua sing cocok BPBNU gak nemokno sian. Baru ketemu ya jalan. Ya. Mungkin kira-kira NU Lamongan iki ngono lho. Kira-kira itu ngono. Jadi nek jarene wis tegak lurus jarene. Jarene tegak lurus. Tapi nek wis tegak lurus mestine ya wis komprehensif. Wis komprehensif. Terus paling tegak lurus paling ya. Lengse. Utama lurus tok gak tegak. Lurus tok gak tegak. Ya tegak ya lurus itu. Utama lurus tok gak tegak. Melungker. Jadi kok ditambahi tegak lurus ngono, tegak lurus yang kafah untuk hulu baru untuk hulu. Nek tegak lurus kafah iku iso untuk hulu. Kan gitu. Nek gak lurus ya gak iso untuk hulu. Iya. Iya. Problemnya disampaikan Nur Salim. Wes itu sudah diupayakan supaya bagaimana supaya NU cabang Lamongan segera komprehensif. Sing diincer PBNU itu ternyata mendal no gane MBC ngono. Mbok sapa iki? Oh, iki pare. Anakku iki lho, dadi enggak. Mosok gak. Kadang sablon. Terus sing dikarepno PBNU mau. Kan repot. Jadi kok papan itu sama kerja daftar. Selain papan itu ngono lho. Lah wis sabene kowe tak kongkon saiki ndelok liyane sing gak digelemi PBNU aja dicalokno, sing gak digelemi MBC aja dicalokno. Ndelok liyane sing kira-kira PB karo MBC iku gelem.
Dan itu bisa itu. Tapi mau soalnya ono sing tetep ngotot gitu. Ya. Ya ngono iku. Jadi sampai ping 4 itu ya mergo ngono iku. Jadi ini wis keluar dari koridor fikih. Kalau fikihnya kalau NU mau berorientasi pada fikih sudah selesai sebetulnya. Tapi kalau hawa nafsu ya terus tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Mungkin ada perpanjangan kelima dan seterusnya. Dan itu sama dengan NU Lamongan tidak ada apa-apa. Nanti MA saja yang jadi pengurus NU. Nggak usah mediator ya, wis ganteni ngene PCNU ya. MA ini gitu aja. Lah ada yang ngototnya begini, es engko diskusi ya. Kalau tapi konstruksinya itu seperti itu. Konstruksinya seperti itu. Ulil amri kita itu PBNU. Mutlak sebetulnya kita wajib taat. Apapun yang diminta PBNU, kalau kita mau nurut selesai sudah. Walaupun yang dijadikan ketua NU menurut PBNU itu sekadar kalau Nabi itu begini, as-sam'u wa ta'ah walau istakmalakum abdun habasyun zabibatun. Ini luar biasa. Kon kudu sam'an wa ta'atan walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak hitam yang kepalanya seperti kismis. Saking eleke wong. Iya. Itu kamu harus tetap taat. Malam tu'mar bimaksiatin. Itu. Lah PBNU ganteng-gantengnya ngono ya. Terus kita nggak taat itu kan. Demokrasi ini ADART Ustaz. Itu sementara ABK. Aja maneh perkum ADART. Quran niku nek gak kontekstual gak dilakoni gak apa-apa. Itu fikihnya begitu. Kamu ayat as-sariqu was-sariqatu itu sampean lakokno. Itu ayat loh itu. Ya ana wong korupsi kon potong tangannya. Ya kita yang celaka sendiri. Itu tetap ayat tetap, tapi tidak saatnya sekarang dilakukan atau tidak di sini itu dilakukan. Gitu. Ini ADART harus begini. Lah kalau situasinya seperti ini, diabaikan dulu. Saiki iku pengurus NU iku kampanye kabeh, ya enggak? Kampanye kabeh. Melanggar ADART apa enggak? Jelas melanggar. Tapi kan kita maklumi bain duwe gawe. Wis dimaklumi. Ndak apa-apa. Wong ngono ae kok. Engko mari ngono balik maneh. Mestine ngono yo mengundurkan diri, non aktif dan macam-macam. Tapi ini kan ndak usah. Ndak ada ngono-ngono. Ketua ya yang gawe narasi gak karu-karuan. Tapi loro saiki. Ya, kumpul waras ya. Kok Fatihah kok ngitungno. Ya itu aja. Saya kira itu konstruksinya gitu. Jadi, mbok ya kita itu ngelendek lah. PBNU tidak bisa dilawan. Hari ini tidak bisa dilawan. Sudah. Selama kita tidak disuruh berontak negara gitu aja. Tidak masalah kalau kita nurut. Menurut saya. Kalau menurut sampean beda ya tidak apa-apa. Demokratis. Tapi demokrasi itu kan tidak semua konsep demokrasi harus kita lakukan kan. Demokrasi ya nilai-nilainya aja yang sesuai dengan syariat kita lakukan, musyawarahnya, tabayunnya itu kita lakukan. Kalau yang tidak sesuai ya tidak kita lakukan walaupun atas nama demokrasi. NU itu otoriter kok.
dasar pemikirannya kan otoritarianisme. Pondok itu kan otoriter. NU itu kan lahir dari pondok. Jadi kalau NU setuju demokrasi itu ya ada nilai-nilai tertentu yang kita adopsi untuk organisasi kita. Aslinya gitu, apa jadi kiai, apa jadi pemimpin, apa jadi imam. Imam rokok ya kita rokok, imam sujud ya kita sujud. Imam ngentut itu ya, kita tetap harus ikut. Iya. Dan itu sah sholat kita sah. Itu fikihnya kan begitu. Katanya dari tinjauan fikih. Nah, kalau kita sudah tidak berfikih lagi ya tidak tahu. Wong NU itu selamat dari lahir sampai sekarang itu selamat dari problematika berbangsa dan bernegara itu ya karena fikih kok. Terima Pancasila, ada resolusi jihad, ada itu kan karena fikih semua. Yang lain kelompok-kelompok Islam yang lain tidak bisa menerima, kita menerima karena apa? Karena kita punya fikih. Jadi tidak ada langkah buntu bagi NU karena NU punya fikih. Karena fikih itu katanya ini tidak boleh, tapi kata imam ini boleh. Ini tidak bisa, kata imam ini bisa. Semua imam tidak boleh, masih ada usul fikih. Iku loh, mulane gak tahu ono barang mandek no NU. Mesti ono jalan keluar. Kecuali kalau kita tidak mau lagi dengan fikih. Siapapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih mendapat kesempatan untuk hadir. Kesempatan ono waktu, lah temanya kok menggede ya. Kok menarik aku. Ono pakai jam iya walaupun sekarang. Cuma repot, dewek iki saiki padha karo ono wong rumah tangga. Bapak anak pengen mantu. Sing bapakne kudu mundur ae. Mundur ae lho anak padha seneng wis gak karuan polahe. Tanggane sing bingung. Ngono. Iku lha apa kan mantu-mantu iku. Anake ya wis koyo ngono. Takon sing ditakoni padha tanggane. Dadi gak kadane nemu jawaban. Itu pertemuan kita hari ini. Lho sing duwe wewenang PBN, sing ape dirubah pengurus cabang NU. Lah dhewek iki wong pinggiran. Dhewek iki sajane diakoni wong NU apa ora to? Aku khawatir kanca-kanca sak mileke termasuk aku barang wis gak diakoni karo wong NU lamongan. Kan repot. Alhamdulillah. Apa pengurus lembaga ekonomi. Jadi rekan sekalian, kita itu kalau bicara fikih jamiah, wis mari. Ora usah dibahas. Pak Fakih mau sampai ngono, mau rembel lho nek pimpin. Tak atono. Lha gitu kan. Lho rembel lagi Kiai Haji Miftahul Asfiar, Kiai Haji Yahya Sakuh, Kiai Haji Saiful Yusuf lho. Menteri bareng bolak-balik kurang opo? Hah? Lamongan diperpanjang sampai 4 kali. Saya tanya tadi dengan Pak Fakih. Perkume dos pundi? Gak apa-apa, memperbolehkannya mari. Lah fakene jamiah ya perkum PBNU iku. Kalau sudah perkum memperbolehkan enggak menyalahi aturan, selesai. Yang mau kita persoalkan apa? Organisasinya sudah selesai. Nah, kalau kita mau mempersoalkan, ya sing gak duwe izin niku pengurus cabang NU. Gitu loh. Kenapa? Lho dikai perpanjangan iku mlaku. Lah kok ono NU kuwi. Ngono. Aja dasar mek perpanjangan tok gak iso mlaku. Lah nek ngono mundur. Coba pengurus NU yang ada sekarang menyatakan semuanya mundur tidak siap menjadi pengurus yang diperpanjang. Ngolak leren. Loh, gitu loh. Lah repot toh. Dewek yang bisa ngomong tok. Cuma ada rumus. Ada rumus. Mencegah kemungkaran kalau itu dianggap kemungkaran.
Itu pertama biadihi. Lah kon yo kekuasaan lah. Ora duwe. Nek gak ngono kabilisani. Ya mek ngene iki tok. Cangkemmu ya ngene iki tok cangkem dhewe ate lah, Mbok. Mbok kena sapa coba? Nang Yai Maftah diguyu. Nah pengurus cabang NU ya tambah diguyu malah dicurigai kan lho. Ate berontak ya mai penuh. NU omongan dikuasai yang mai penuh ngono kok berita. Nek gak ngono wabi kok lebih sudah. Jadi jare Gus Dur ya, jare Gus Dur. Wis jaraken mau. Lari-lari niku sik dulinan, dereng wayahe. Begini pun wayahe wonten dhewe sing dunungno. Dengan begitu kembali kepada fikih sing tenanan ngono ku mau. Nek sing saiki mang fikih tenanan ono rembel barang ngono. Fikih jamiah sudah selesai. Dhewe mek arek ndonga. Ndonga muga-muga padha slamete. Sing diperpanjang ya slamet, mbuh mlaku mbuh gak mlaku urusane dhewe-dhewe. Sing memperpanjang ya slamet. Cuma yakinlah bahwa NU itu kon wis rusak temen, mesti ana penyelamat. Yakin iku. Aku 1000% yakin. Nah, bukan tidak mungkin bahwa keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini dalam rangka Tuhan memberikan sesuatu yang bisa mengakibatkan nanti tumbuhnya Gus Dur baru. Iya. Sopo mbuh. Gitu loh. Sebab barang ku Kanjeng Nabi didokno iku Mekah wis rusak, ora karu-karuan. Makane Kanjeng Nabi mudhun diutama makarimul akhlak. Gus Dur mudhun ya pertarungan di NU antara Kiai Idam Kiai Ali Masum wis karut-marut gak karu-karuan P3 NU. Dan dianggap berbahaya karo pendiri-pendiri NU. Gak iso iki ditoto. Rahman Wahid karo Ahmad Siddiq dokno. Nah. PBNU sekarang juga begitu. Loh faktanya kan nek pidatone Gus Yahya biar kan hebat ya. Hebat saya salut walaupun saya agak kecewa ndak pidatone Islam. Ya ndak level. Nah, Islam pidatone ngono ndak level bagi saya. Waduh Mbak Yai Sahal. Api kayak pidatone yang Marzuki Mustamar. Loro Islam lho rek. Nek pidatone nang gone Sidoarjo kok ngono kan getun lho. Nah, sudah biarkan aja. Jadi begitu. Nah, yang Lamongan, apa? Lamongan B. Lakon siap ta. Engko kudu tak kudu taruh juga ada gaji. Repot ta awake. Engko sing nyorong siap sing disorong Melayu. Waduh aku cak lho ngono piye. Foto kamu. Dia ikut pegel nyorong ngono kuwi. Bareng ngutang-tang sing disorong Melayu berasa waduh aku ngono piye. Nah, jadi saya kira kalau kita memang mau memperbaiki diri ya repot. Nek bicara NU-nya kita susah karena kita bukan orang-orang yang berkompeten di dalam struktur NU. Tapi kalau cuma di jamaah NU ya pokoknya ayo dijak sing sabar, istiqomah wiritane, istiqomah tahlile, jibaane, mayonakipane, sing wis duwe kegiatan koperasi ya diistiqomahno. Ekonomi Mas Ilham iku ya dilakokno sing apik. Perkara meneh gak didadekno pengurus ya ben gak bagiamu mek dandan tok. Ngono lho. Wis mari dandan-dandan apik mono-mono periode ganti wong ya ben. Iku urusane tugase wong iku nerusno. Tugasmu mari. Ngono. Kurang tadi. Lah iya. Saya kira begitu. Kalau kita melihat tema, oke jam ya mari ya. Kita nggak mungkin terus berontak sampai PBNU ke ono landasane. Wong PBNU ini bener lagi berontak piye. Perkumnya jelas. Ada ART-nya perkumnya jelas. Mari dasare perkum. Nah, saya kira begitu. Gitu. Mau apa? Ngompori wong MLB ya gak duwe hak. Oh iya. Benak dhewe iki ketua cabang. Nah, ayo MLB. Saya kira gitu saudara sekalian. Jadi hari ini pokoknya yang penting ketemu guyonan suwe gak guyonan aku ya. Saya kira begitu. Nek urusan itu jangan terlalu bernafsu gak bahagiain dewe. Yo sing iso dilakoni apa saya masih ingat beberapa kali pidatonya Mbah Ma'un Makmurlah. Nek NU iku ibarat meja. Moko ngelapi sikile meja iku ya wis ngelapi meja. Tiba ngelapi kancane dhuwur iku ya wis ngelapi
meja. Tiba ana paku logor siji dipakokno iku wis dandani meja. Jadi kalau emang Anda di TPK ya TPK-nya digerakno, muslimat ya muslimatnya digerakno, patayate nggone apa kono ya digerakno. Ekonomi kalau bisa dandane ya gak iso ya dibubarno. Jadi dandane gak iso kan dibubarno, lha apa dandane ngapa nggone nyimpen barang rusak. Nah, saya kira begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Semuanya saja yang saya hormati. Alhamdulillah, senajan alumni penuh, tapi kemudian kita hari ini ngomong-ngomong masalah NU. Ya sebenarnya ini juga hanya karena demi NU ya. Demi NU kita masih mau kumpul, masih mau ngomong-ngomong. Tapi memang apa namanya? Menurut saya apa yang tadi disampaikan Saroni itu agak mendekati bener. Wis pokoke sing ono nang ngarepe iki ayo dilakoni gitu ae. Gak ada gelek sing gak ono. Jadi memang kalau memang adanya jadi ketua MBC yo, terus MBC jandano ono sak api-api. Oh dia mana nanti jadi ketua MBC yo. Nah, cuma permasalahannya kan kemudian di PJNU Lamongan ini kan ketika diperpanjang ini tidak mampu menggerakkan gerbong yang ada di bawahnya. Yang diperpanjang kan cabangnya, MBC ini kan enggak. Sementara di MBC saya lihat justru malah berjalan. Sehingga melaku malah sama cabangnya dewe kan gitu loh. Sehingga diperpanjang bolak-balik. Berarti ada indikasi bahwa perpanjangan itu bukan menghidupkan, tapi perpanjangan justru mematikan kan gitu. Itu yang harus kita sampaikan sinyalemen seperti ini kepada PBNU. Nah, terus bojone Saroni tadi kan ngusulno ya, ayo nang Jakarta daftar kabeh. Enggak gitu. Nek monggo aku yo kirimen foto. Sak profile, mari ngono daftar nang Jakarta. Kadhe rombongan rono-rono kadoan kesuwen gitu. Iki lho profile, iki profile. Sampeyan pilih dhewe sing seneng. Karena indikasinya seperti itu. Kalau tidak disukai, nggak akan dipilih. Padahal itu juga masih harus mengkondisikan yang ada di MBC. MBC ini dukung enggak gitu. Nah, ini Mas. MBC dukung enggak itu karena dia pakai tadi. Harusnya MBC kita ikut PP. Harusnya. Yeah. Jadi pada prinsipnya karena saya terus terang mungkin satu dari sekian kader yang ada di Lamongan itu sing di indikasino wis gak cocok gitu karo PP. Jadi makanya aku wis menengahi palangan. Nah, oleh karenanya maka sesungguhnya sebenarnya kalau andai kata pada akhirnya kemudian PP sudah mendapatkan apa yang diidamkan, ya semoga aja kita tunggu setelah bulan Oktober gitu ya. Benar Oktober mari muga-muga PBNU punya sikap yang lebih lunak dibanding kemarin, sehingga kemudian daerah-daerah yang dianggap kurang bisa memberikan dukungan pada akhirnya kemudian akan mengikuti dinamika yang terjadi di bawah. Karena selama ini terus terang antara dinamika di bawah dengan yang ada di atas selalu kebanyakan bertentangan. Jadi oleh karena itu untuk mencari yang selaras
apalagi yang tadi oleh Pak Fakih dikatakan tegak ya lurus pisan gitu ya, itu memang agak susah. Jadi oleh karena itu terus terang saja, nek umpamane Lamongan ini ya paling tidak minimal mereka-mereka yang ada di depan, apakah itu MBC, apakah itu di ketua ranting, ataukah apapun yang kemungkinan masih memungkinkan untuk bisa bersama-sama warga, ayo PBNU itu ditungakno lewat istighosa, lewat apa saja itu ditungakno, muga-muga kemudian ya memiliki sikap yang berubah. Hanya tinggal itu. Apa jadi sing disampaikan salone lho, sing paling akhir kan arek iku. Ya wis iku aja dilakokno ngono ae. Kangen-angel. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tak nyambung sedikit ya. Ini persoalannya kan ngerucut. Jadi kalau Yai Fakih tadi itu menyampaikan ya kita itu harus taat kepada PBNU apapun yang dikehendaki PBNU. Karena dengan dasar yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu. Sementara Mas Kaji Bagus mengajak kita ini berdoa agar PBNU lebih lunak. Nah ini kan berarti lebih berpihak kepada MBC, karena beliau sekarang kan wakil Rais MBC. Jadi persoalannya di situ. Karena sebenarnya PBNU punya calon. Tapi MBC menolak. MBC punya calon, PBNU menolak. Kan gitu kan. Diperpanjang itu karena itu. Jadi diperpanjang itu, PCNU ini minta izin konferensi. Tidak dikabulkan izin konferensinya. Atau belum, bukan tidak ya, belum dikabulkan izin konferensinya, lalu diperpanjang. Kenapa belum dikabulkan perizinan konferensinya? Karena tidak ada kecocokan itu loh. Nah menurut fikihnya Yai Fakih ya wis nurut to ngono ae lah, pokok angel-angel. Menurut fikihnya Yai Fakih. Tapi menurut fikihnya Mas Bagus berdoa agar lunak. Nah itu monggo yang lain. PBN ya donga muga-muga MBC ini nurut. Sebenarnya begini, berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Fakih, kalau kita harus nurut dengan PBNU kan gitu ya. Sementara MBC-nya yang ternyata tidak mau nurut karena punya calon sendiri. Sebenarnya kalau melihat itu, kita harus mencari titik temunya supaya segera berjalan konferensi itu. Apa yang menjadi patokan kita itu kan fikih untuk berjalan melaksanakan kehidupan sehari-hari ini kan fikih, ya kan? Nah, fikihnya itu adalah harus nurut kepada aturan yang dijalankan oleh PBNU dalam hari ini. Berarti apa yang sudah disepakati oleh PBNU ini sopo sing katene apa jenenge menguatkan kepada MBC itu kudu ono sing menguatkan pada MBC. Berdasarkan itu tadi, fikihnya tadi itu. Nah, harus ada kepanjangan tangan. Nah, iki sopo? Cake berarti. Berarti cake berarti. Kepada MBC begitu. Supaya apa? Supaya segera selesai. MBC-nya kan hanya satu yang menyepakati kemarin. Nah, yang belum sepakat itu yang perlu diberikan apa ya? Pendampingan. Tugasnya apa jenenge? Nafi itu tugasnya pendamping itu. Nafi itu kan pendamping kabupaten. Jadi loh, semua MBC ya. Itu cara menurut pemikiran saya kok begitu. Ya walaupun sudah dilakukan, berarti harus ada lebih gitu. Melakukannya lebih. Bendang mari urusan Lamongan.
Begitu. Iya, tanda tangan KB. Oke, iki MBC nih, kenapa sekarang MBC kok tidak mau menerima calonnya dari PB? Nek terus-terusan megang egonya masing-masing, gak mari, lawungan gak duwe NU. Ya jarno pimpinan tertinggi nanti ada di Muslimat kan begitu ya? Iya terusan megang duwe NU. Nah, wes. Itu mungkin menurut saya begitu itu. Jadi bentang mari, wes. MBC monggo MBC bagaimana MBC? Saumpama Cak Fat Om tidak mempertajam, saya khawatir kualat dengan YFHG. Ngapunten Yai, mboten ngirangi tawadhu kula dumateng panjenengan, tapi kula klarifikasi ten Cak Fat. Ngeten. Maklum karena MPC baru, jadi lagi semangat-semangatnya ngaji perkum. Sebenarnya kita awal-awal untuk mempertahankan perkum itu memang ada beberapa kandidat yang dimunculkan. Sehingga kita juga ngomong kepada panitia, kriteria yang ada di perkum itu harus dengan persyaratan lulus MK. Di antaranya Pak J. Hanafi, ada Ali Yusuf, ada orang-orang itulah. Tapi kelihatannya hari ini PBNU punya jago nih, masih diimbu. Berita informasi 2-3 hari kemarin ada yang mengikuti MK. Mungkin itu. Atau menunggu satu periode ini MPCNU deket. Satu periode itu sudah nggak tadi PCNU. Jadi ngapunten, di perkum itu harus ada. Konvensi itu harus ada. Harus dipilih. Kalau kemudian nanti itu dianggap tidak sami'na wa atokna kepada PBNU, kami sebagai MPCNU belum pernah dapat tawaran dari PBNU secara tertulis, karena saya meyakini bahwa organisasi ini resmi, harus berstempel. Kalau ada perintah ini calon dari PB, perintah jelas, dan PCNU, siapapun terlepas nanti calonnya KJ Hanafi, saya sendiri atau siapa, yang memenuhi kriteria itu. Aku dewe durung PMK. Jadi ngapunten, kami YFHG lagi semangat-semangatnya ngaji perkum itu. Saya berpikir seperti ini sih. Kalau memang caretaker itu kan gini, PCNU masa baktinya sudah habis. Kalau saya melihatnya bukan kecelakaan, bukan kesalahan dari PCNU. Diperpanjang sampai 5 kali itu keberhasilan. Karena ada dua, ketika PBNU sudah tidak percaya dan ada kesalahan PCNU, maka surat yang keluar itu bukan perpanjangan, tapi caretaker. Itu pemahaman saya. Kalau kemudian dipolitisir, karena calon PBNU calon PCNU tidak ada yang dikehendaki PBNU. Saya berpikirnya seperti ini. Kita MPCNU disuruh nolak ADART yang ada yang berupa perkum, sementara PBNU cuci tangan. Karena nggak ada berdasarkan musyawarah kesepakatan MPC mengusulkan ini menjadi PCNU, nggak ada di perkum. Jadi kami mohon petunjuk karena maklum MPC baru, mungkin itu sebagai pemanasan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebatas kacamata saya, sudut pandang saya kira memang kita ini sejak kecil di IPNU kan dididik berorganisasi itu ya taatnya kepada aturan tapi tidak kepada orang per orang. Apa yang diatur oleh ADART itulah yang dianut. Nah, ada kondisi yang sudah disampaikan bahwa misalnya ada kepentingan PBNU tidak tahu secara institusi maupun personal bahwa menghendaki seseorang dan tidak menghendaki seseorang. Saya kira kalau memang seperti yang digambarkan oleh Pak Fakih harus sami'na wa atokna dengan PBNU, sederhana saja PBNU buat keputusan baru tentang tata cara pemilihan ketua cabang. Kalau sudah ada keputusan baru, calon harus direstui, mendapat restu dari PBNU 1, 2, 3 orang. Dari 1, 2, 3 orang itu seperti apa, harus tetap dipilih oleh MPC atau ditunjuk langsung, kan tinggal aturan yang dibuat seperti apa.
Sementara misalnya Pak Haji Sakroni tadi, wis diperpanjang kok gak melaku, sepanjang yang saya tahu, karena perpanjangan itu hanya durasinya 3 bulan dan perpanjangan itu juga berawal dari habisnya masa jabatan. Waktu 3 bulan yang ada selalu dimanfaatkan oleh PCNU untuk kembali konsolidasi mempersiapkan penyelenggaraan konferensi itu sendiri karena sadar diri bahwa periodisasinya sudah habis. Jadi yang difikirkan adalah kemudian kapan mengajukan izin konferensi lagi, mempersiapkan kepanitiaan dan lain sebagainya. Saya tahu Mas Hanafi juga sudah sempat sibuk bagaimana harus mempersiapkan laporan pertanggungjawaban, macam-macam semua segalanya. Kembali aturannya masih mengatur bahwa harus ada konferensinya. Kalau ada calon yang dikehendaki, tidak dikehendaki, konferensinya nggak ada. Kecuali kalau sudah ada konferensinya, sudah ada calon resminya, kemudian ditatip, cukup tatip atau harus melalui ADRT baru yang calon yang boleh maju di pemilihan harus mengantongi surat izin dari restu dari Rois Am barangkali begitu. Ya, saya kira perlu ada sikap atau keputusan resmi organisasi dari PBNU itu sendiri tentang bagaimana agar kehendak-kehendak yang cabang-cabang atau person-person dinilai tidak koheren, yang ini juga pasti akan subjektif karena kalau diurut misalnya berapa atau apa saja kebijakan PCNU Lamongan yang tidak koheren yang keluar dari kebijakan PBNU, mungkin ya duga Pak Fakih kali Mas Hanafi piyambak sing saged jawab. Adakah sikap resmi PCNU, kebijakan PCNU yang tidak koheren dengan kebijakan PBNU? Saya kira itu ngapunten nek kata. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Fakih Arifin, sesepuh Ketua MA Cak Tur, Pak Haji Sakroni, Pak Bagus, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebenarnya Cak Ki di sini nih siji gawe loro gawe. Karepe kanca-kancaku piye ceritane kan gitu. Jenengan iki ditangleti piye ceritane PCNU. Sebenarnya kan teman-teman ini tidak tahu di dalamnya itu bagaimana, tidak tahu. Itu sebenarnya. Tapi insya Allah dengan apa yang dipaparkan oleh Cak Ki tadi itu sudah ada benang merah. Tinggal apa? Tinggal siapa yang menegosiasikan. Kalau PBNU punya keinginan dan MBC punya keinginan, siapa yang menjadi negosiator? Inilah yang penting. Misalnya MA menjadi negosiator, saya juga sepakat, saya senang sekali Pak Mak. Amin sewu, teman-teman Bapak sekalian. Memang di ADRT Pergub, ya Amin sewu. Kalau saya mengatakan bahwa yang punya NU ini PBNU, Amin sewu. Yang punya NU ini PBNU. Dan yang berhak menafsiri ADART maupun Pergub ya PBNU. Betul. Mengapa kok jadi begini? Mungkin tidak ada yang namanya wasodako bil husna ini yang tidak ada. Tidak ada prasangka baik. Mungkin dari PBNU atau mungkin dari cabang ini yang tidak ada. Tidak ada prasangka yang baik. Maka terus ayat fayunasiru lil yusra. Kalau ada prasangka baik, beres, tidak ada apa-apa. Selesai. Jadi di ADRE di Pergub itu ada aturan peralihan Amit Sewu. Hal apapun yang belum diatur. Nah, iya. Ada PBNU begitu ada. Dan jenengan kudu tahu tentang sistematis dalam pengambilan keputusan. Di samping ada konon asasi, ya, ada ADART, ada Pergub, ada yang namanya peraturan PBNU.
Yang hari ini PWNU, PCNU tidak boleh. Kalau sebelum tahun 2024 kemarin, sebelum Kombes yang kedua itu memang diperbolehkan harus ada peraturan PWNU, PCNU. Tapi hari ini hanya PBNU. Maka menurut kami, karena ini sudah jelas siapa yang sekarang menjadi negosiator, kan gitu aja. Pokoknya sopo itu terserah lah urut negosiator. Saya berharap MA ini jadi negosiator. Karena apa? Sampai jangan gelem ditumbuhi wong tua-tua. Ini zaman sampean. Zaman sampean. Zaman sekarang dan zaman yang datang adalah zaman kalian semua. Ini ki saran tok. Ya ayo ndonga ning apik, didongakno PBNU, PCNU itu wajar begitu. Tapi sampean jangan gitu. Ini zaman sampean dan yang akan datang juga zaman sampean. Saya menghormati teman-teman muda ini. Harus berkreasi, harus berani. Karena yang akan memegang adalah sampean semua. Kalau sampean biarkan saya sampai nanti akan ini problem turunan itu akan terjadi pada sampean yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ini karena IPP-nya ini yang kaget. Oh, iki moro-moro bacaan kok omongan raka-rukaruan, ngono. Jadi ini pegiat warga NU. Tambahan terakhir. Oh ya wes. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan. Mas Nafik tadi itu benar, tapi menyembunyikan ketidakbenaran. Iya, jadi gini Mas, kok terus jarene ketua MWC tadi tunjukkan surat dukungan nanti kita ikut terus sama itu ndak mungkin, ndak singkono loh aku, itu ndak mungkin. Tapi kita harus paham, ngendikane Pak Karno waktu G30S, pahami. Jadi memahami itu memang secara kognitif itu tingkatan kedua. Memahami, tidak hanya sekedar mengetahui. Gitu. Nah problemnya, apakah sang hari ini katanya Pak Mudin ada calon lagi yang habis ikut madrasah, apakah itu nanti misalnya direstui, apakah juga diterima? Nah kalau MBC masih punya calon, wong gak nrimo niku muga duwe calon. Loh, enggak, ini umpama gitu loh. Iya, makanya menurut saya itu salah satu pilihan yang paling dekat itu ya yang disampaikan YFG Mas. Itu loh. Pilihan yang paling dekat itu untuk agar PCNU perpanjangan dan apa itu tidak berlarut-larut. Ya wis sapa sing dadi nek Mudin dadi ketua MBC deket iku Sakti no kono balik dadi no deket kono sapa sing dadi Rokim siap dadi ketua PC ya ngono misale Mudine wis dadi ketua MBC no deket hebat Lamongan yo hebat wong ketua MBC ne dekan barang Lamongan kok no di Karanggeneng kiai no macam-macam gitu turi kiai. Jadi menurut saya ya yang paling dekat itu ya PBNU ini ditaruh yang pertama dulu. Itu yang pertama dulu. Kepentingan PBNU ini yang pertama dulu. Siapapun yang dikehendaki. Pak Hanafi wis kadung dadi korban. Wingenane sotok dikepingini tapi sampean ditolak. Mari ngono sesuk ana calon aku tapi aku ditolak maneh ciompo. Itulah ini contoh aja gitu. Saya pikir mungkin itu karena sudah jam 4 saya tadi dibisiki sama Mas Nur Salim sing wedok-wedok iku kurang ngerti nah moro-moro kok bakasane abot-abot ngono kok ya.
Monggo ya menaya ada tambah. Lah nggih kemelipen nggih bener judulnya kemelipen nggih. Tapi wonten tambahan mboten? Oh ngono ya. Jadi sekarang itu kondisinya seperti itu. Ada permintaan memang dari cabang untuk konferensi, tapi kan menjadi sebuah kewajaran Mas Nafi. Aku jadi cabang ngono sing kepengin jadi ketua MBC ya kok ikulah. Itu kan kewajaran. Tapi tidak mungkin itu saya tulis secara resmi, tidak mungkin. Jangan meminta lebih. Gitu. Tapi bahwa ngelirik oh iya sing tak karepno iku pasti gitu loh. Nah, kalau nanti MA diminta mediasi, ya nek PB saman PB sampean ngomong MA yo, MA siap gak gini? Siap sih ya. Mas, siap ya Mas ya? Lho saman niku tak dadekno ngarep Mas Bagus kok piye iki? Enggak, karena Pak Hanafi kan punya jalur khusus. Saya kan harus buka di sini, Pak Hanafi punya jalur khusus. Kalau memang MA ya boleh. Engko sing Rohim dekati MBC Sarirejo, Pak niki terus pundi. Kan ngono terus akhirnya nek jadi mediasi. Itu. Terus Carto iso nang Paciran. Ngono terus piye? Ngono. Tapi saya berharap itu tidak dilakukan. Ojo ngekei tugas yang aneh-aneh. Saya berharap. Cuman kalau ada tugas itu, yo ora nolak Mbak Mudin nggih. Mudin sing dadi petinggi kan ngono ki ya. Ngono ora oleh nolak nek tugas ngono. Tapi saya secara pribadi berharap tidak ada tugas itu. Secara pribadi. Tapi selama ini apa ada istilahnya yang menjadi PJ misalnya apa ya? Ada kayak intervensi, pengajaan, ada pengkondisian ya, dari beberapa MBC. Ada apa enggak selama ini? Ada. Ya ada kalau saya didekati 3 orang. Harus berani bunyi ada saya didekati 3 orang yang mau mencalonkan PCNU kecuali Kak Jeka Nafi. Nggak ngomong apa. Iya Mbak, MBC itu didekati, suruh dukung ini kecuali Kak Jeka Nafi nggak ngomong sama saya. Mau perkara kesan, mau perkara kocok yang lagi deh. Saya nggak tahu. Ini loh, maksud saya itu kalau nyun sewu lah, tidak semua MBC itu juga ngapunten Pak ya bagus. Pahamlah apa yang dikehendaki dengan PBNU meskipun yo dengan sentingan-sentingan itu terdengar. Tapi sentingan-sentingan itu terdengar kan tidak ada penguat. Sampai hari ini nyun sewu sikap Gus Ipul sendiri ke MBC belum tegas perintahnya. Nyun sewu Pak Jeka Nafi ada perintah waktu itu dianggap sepihak karena waktu itu yang mengajak itu dianggap condong ke Kak Jeka Nafi. Secara struktural monggo dikondisikan PCNO yang mengundang MBC ini loh karena PBNU seperti itu belum ada sampai itu. Apa meneh di situ itu ada orang PBNU seperti Gus Ipul yang hadir belum ada kemarin hanya persiapan didatangi Gus Ipul. Cuma ya ditoto sing apik kan wajar. PBNU menyuruh ditoto sing apik itu untuk pemahaman harus paham sendiri, paham. Tapi kan tidak semua MBC itu paham. Karena nyun sewu mungkin ada sejarah tidak suka ini, tidak suka ini. Tapi isu yang didengar calon ini yang dibawa PBNU. Harapan kami sebagai MBCNU, kalau memang PWNU perannya di mana, PBNU perannya di mana. Kalau Gus Ipul itu mendeklarasikan diri Jawa Timur apa jari aku, yo mbok yo secara utuh dan resmi PCNU mengundang MBC untuk sowan ke Gus Ipul. Sampai hari ini itu belum dilakukan. Terima kasih. Yang terakhir tadi yang mengundang siapa? PCNU. PCNU ataupun Gus Ipul, MBC dikumpulno ya apa sih karepe? Belum ada.
Monggo, ya bagus mungkin dapat informasi dari MPC yang lain. Dan sini ngomong sudah. Terima kasih. Memang dari perjalanan itu happy endingnya begini. Langsung Pak Ketua ditelepon Gus Ipul untuk mengundang seluruh MPC di kantor BCNO, itu sudah terakhir. Ketika sudah disampaikan semuanya oleh Gus Ipul, yang artinya koheren itu, nah ini paham opo gak, itu kan tinggal itu aja. Terima kasih, sudah dilakukan di kantor BCNO. Terima kasih. Berarti ini kehadiran beliau ke sini dulu itu ya dalam rangka menata koheren itu. Tapi karena bapak-bapak dan kamu punya calon lain, maka kamu menolak. Jadi Pak, saya tak klarifikasi. Karena surat itu juga nyampe ke saya. Jadi sepasca Gus Ipul dari sini, aku tempat jalan Nabi. Tidak ada rahasia lah demi NU. Itu atas nama Gus Sahrul. Gus Sahrul yang waktu itu versi MPC terindikasi nang Pak Jikanafi, sehingga orang-orang membacanya MPC itu opini yang berkembang adalah iki dikumpulno Gus Sahrul nang Gus Ipul arahe nang gone Kak Jikanafi. Itu sudah paham semua, tapi pemahaman mereka kan pecah. Yang diharapkan mereka itu tidak 1, 2 MWC person, tapi secara kelembagaan PCNO mengundang Gus Ipul kepengen ketemu sebagai balasan kunjungan Gus Ipul dari sini. Ternyata yang WA itu nyun saya udah nggak dapat WA Pak Ji, yang dapat WA Roy saya nggak dapat WA. Berarti kan tebang pilih, tidak semua MWC yang di WA. Ini yang kemudian disikapi teman-teman ini ilegal karena tidak ada stempel PCNO. Ternyata panjang juga itu. Makanya jangan bermain asumsi di PCNO. Bukan begitu. Panjang juga karena buntutnya juga panjang. Jadi tidak asumsi itu muncul karena kami juga berasumsi. Kalau awakmu ini urusan cuma ingin mendekatkan pemahamannya bahwa Gus Ipul itu apapun itu beliau itu kita menganggap representatif dari PBNU. Itu kan jelas. Itu pribadi. Nanti dulu karena pengurusan lain juga tidak ada konfrontasi kok dengan beliau. Misalnya Mas, kadang-kadang kita juga tidak setuju kan kepada Gus Ipul ya. Tapi kan yang pengurusan lain juga tidak ada yang konfront, sehingga menurut saya Gus Ipul ini representatif. Yang dimaksud pengurus lain itu siapa ya? Yang lain. Nyun sewu, koordinator sini itu Yai As'ad atau siapa itu? Itu tidak bisa dikomunikasi. Bahkan Nyun sewu kalau ada Mas Rudi di sini di grup bisa disampaikan. Mas Rudi tak sampaikan di sini, Mas, tolong Gus Ipul iso ketemu sapa sing iso mek karo Gus Sahrul. Tapi lagi-lagi Gus Sahrul tidak komunikasi pada semua MPC. Tebang pilih Pak, 8 atau berapa MPC yang diundang ke sana. Mau saya itu lewat ketua sing iso ngomong iku mek Gus Sahrul utawa Yai Salim. Yai Salim ditelepon sama Mayong itu siapa? Bukan Pak Fauzi. Ya, boten. Sinten? Yai Mustafa. Ngapunten kula iki dereng nate komunikasi karo Gus Ipul, menawi Gus Sahrul yang komunikasi. Tapi lagi-lagi kan tidak atas nama PCNO ngundang ke Gus Ipul. Malah kan yang nyuruh saya di antaranya ya Cak Hanafi ini sebagai korban itu. Seandainya itu dipahami, ini perintah PBNO ke PCNO, sehingga PCNO bikin surat resmi, monggo NWC semua membalas kunjungan Gus Ipul dari Lamongan ke Pasuruan Sowan, minta petunjuk, itu lebih cantik dan lebih organisatoris. Ya, kenapa muncul begitu? Karena yang bergulat ya teman-teman di PC sendiri. Ya kan gitu kan?
Iya, karena yang bergulat di dalam sendiri. Sehingga ketika Gus Irul ini Gus Arul ini satu sayap, maka sayap yang lain juga akan jadi berpersoalan. Nah, Pak Ketua MBC dekat rekan Ilham ini ketepatan banyak yang ada di sayap yang sini. Pak Hanafi ada di sayap yang sini. Cak, jangan melihat orang itu kebiasaan, Cak. Aku nuk ini dodol banyu, Cak. Karo ngenteni anak sekolah. Bukan berarti saya harus ketemu bendino karo apa Pak Ozali. Aku bendino ketemu Pak Jk Nafi. Ketemu itu kualitas tuh. Yang penting kualitas pertemuan. Kulino apa tresno jalanan kulino iya. Iya dah. PCNO masih ada. Biarkan saja ganti orang baru. Kan ada sayap kiri, sayap kanan. Biarkan saja ganti orang baru. Kolonial dua. Kolonial kolonial harus dilawan. Kolonial harus dilawan. Kalau ini ketawa, ya. Enggak, saya enggak tahu awal kan melihat, saya hanya melihat sayap kiri, sayap kanan. Ya, biarkan saja PCNO Lamongan ganti orang baru jenengan kocake wis. Misale ngoten lho, wis. Nah itu yang harus bakat, enggak ketemu nanti. Gitu aja. Jadi biarkan PCNO Lamongan ganti orang baru. Jangan diambilkan yang ada sekarang. Karena bikin Gus Arul bikin grup di sini, bikin grup kok. Melihat ceritanya ketua Tanfidia udah nih orang kok pantusul tampak ini kan repot ini terus kadung bias kan awal nah panjangnya Gus Ipul itu mainnya kasar ya sejak Muktamar Jombang sampai tabrakan kalau Pak Hasim tapi saya pun panjangnya gak coba kali menang terus nih salib lah ya mulai rakyat Gus Marang sampai menang terus deh, jadi wale. Jadi menteri lagi. Nah itu mulai Prabowo gak esok kan apa kan datang. Jadi mainnya kepuasan lah. Jadi mestinya begini, kalau emang sudah melihat begitu dan ada link yang ke jalur Mas Saipul, itu yang di Lamongan sendiri harus main halu. Ojo semata-mata terus ngomong Saipul Gawore ini. Itu sama dengan kita mengkooptasi Saipul menjadi orang saya, orang kita. Kalau sudah begini dengan kelompok yang lain sudah dianggap bahwa apa nih? Terus gak iso, itu gak iso netral. Gitu. Sama, sekarang kita ini udah pokoknya wis kelompok Hanafi udah. Udah loh. Wis kelompok Hanafi. Apa enggak penting. Kan model udah penting udah. Pentingnya MAI ini udah kelompok Hanafi. Ketika kita kemudian mau masuk menjadi negosiator, yang lain sudah tidak percaya. Itu Lamongan Pak. Ya Lamongan. Masa lali lagi. Itu jadi kalau dulu biar zaman PKB itu kita gambling Pak Ibu aja gagal loh. Gambling. Orang kok terus mata-mata terus Saipul digorene bleng atau kene nggak mungkin loh organisasi terus mengkondisikan pilihan itu nggak mungkin. Itu loh. Saipul terus milih pilihan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi orang akan cerdas sih nggak usah apa sih karena sapa itu cerdas. Ketika persoalannya yang di sini juga banyak faksi kan itu masalahnya. Sehingga faksi-faksi yang ini yang kondisi itu kan ngono. Jadi akhirnya yo apa enggak komprensi ya. Nah nek ngono repot Pak. Iki enggak tahu lah kalau kecuali semuanya sudah lek wis sementara ayo balik ke awas mana sing PBNU yo wis terserah dengan seperti Karno. Pengalaman Yohanes bola apa rekaman jadwal PBNU dadi ngomong kok itu baru mari. Semuanya ngenol. Kalau enggak ngenol yo gak mari terus ini kecuali PB setelah ini kemudian bentuk kanteker. Mari kanteker penunjukan. Hingga dipaksa harus konversi. Ayo Surabaya. Nah itu baru. Tapi ngasih perpanjangan mau akar masalahnya bukan di persiapan konferensi. Di calo. Lemur kae. Si anak kepengen bodoh B, bapaknya jaluk A. Nah sampai kiamat juga jadi. Iya terus sampai gue. Bapaknya kepengen ngawet nombek A, anaknya Melayu. Aisyah.
pengen UB. Kalian lari, ayo wani kalian lari. Gak diakoni Pak kon. Piye wong mari sabune kono kabeh. Nah, zaman apa ini? Ya saya kira jadi kalau emang kita mau begitu ya saja ayo di. Gimana gimana? Kalau itu buntu. Buntu ayo ngenol kabeh. Ngenol kabeh lah nek gak mungkin. Langkah paling berisiko lah, ya memang negosiasi itu. Kita coba lah, siapa yang berangkat. Kalau perlu yang berangkat bukan hanya dari MAI penuh, ambil orang-orang yang mungkin faksinya coba dulu. Aku yang ngomong yang ono, apa? Sandi barang pengen maju, ono mana sepuluh, ono 5. Tambah wakil 5 perlu itu. Sampai itu masih kasih batik itu kemenak. Suri Sun Haji Wawan lu ada. Jadi banyak faksi orang-orang yang dianggap ayo berangkat bareng. Dan nggak kita nganggap, kita juga nggak ngeklaim begini wong EPB macam-macam, udah enggak. Itu langkah yang paling mungkin. Jadi beberapa orang itu berangkat sebagai orang Lamongan, negosiasi yang penting terlaksana. PB wis kali ingin ini panjen untuk calon sampean di karepno anak Lamongan yuk. Bismillah yuk berangkat bareng. Nek gak dikarepno ya ojo ngeresulo. Tapi yang penting bahwa kita orang Lamongan komitmen siapapun yang jadi sama akan keputusan BPN. Saya kira begitu. MA ini membuat surat atau ngomong dengan PCNO supaya seluruh MPCNO diajak ke tembus itu baru nanti. Nah, ini langsung surat resmi dari PC. Benar loh. PCNO mengajak seluruh MWJ ke tembus itu baru itu, tapi yang ngomong dari itu baru ya nanti itu dikaji wong usulan untuk setak ya fi ngono ku ono wong usul disentak ae iku ya ngono ono wong usul kaget-kaget. Ngonggo Pak Rudi. Kemudian dari tinjauan organisatoris dan administrasi juga memang harus dipenuhi, tetapi kita untuk mencari titik temu itu yang harus kita utamakan. Kalau toh perpanjangan sampai 4 kali tidak ketemu, barangkali secara tinjauan pikirnya kita juga harap PBNU itu supaya selesai adalah untuk apa istilahnya penunjukan. Barangkali itu penunjukan yang satu-satunya solusi bisa diterima oleh sayap kiri maupun sayap kanan. Penunjukan diletakkan kepada, kasihkan kepada kiai atau seorang personal yang memang independen. Ini yang independen yang mempunyai sistem manajerialnya bagus. Nah, kita harapkan di sini, apakah sayap kiri, sayap kanan itu mampu untuk menerima ketika penunjukan itu terjadi? Saya pikir itu. Jadi satu sisi pikirnya ada taat kepada PBNU, satu sisinya di dalam sistem organisatoris kita manajemennya harus bisa ketemukan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Usulan-usulan sudah banyak, ada yang usulan MA, apa mau? Arif mau usul apa mari? Cari ono sing usulan penunjukan, tetapi saya ingin apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Sakroni yang terakhir itu yang mari kita pedomani hari ini, kita nulkan. Nulnya itu nul prasangka. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di PCNO, yang ada di MBC, itu sebenarnya adalah ijtihad-ijtihad mereka, kecintaan mereka kepada NU. Nah itu nul prasangka itu yang harus kita kedepankan. Saya khawatir tadi Pak Mudin Ilham misalnya ngomong Gus Sahrul gini-gini, kadang-kadang jangan-jangan karena versinya Gus Sahrul ngundang Surya. Sementara ditafsiri begini. Kita kan nggak tahu, dan saya betul-betul nggak tahu. Nanti makanya saya mengajak, mari setelah kita diskusi ini, lalu kita mulai lagi dengan yang disebut Cak Arto tadi itu, ya berprasangka baik lah.
kepada semuanya berprasangka baik. Sementara kalau nanti ada tugas-tugas, ada dari kita-kita berdiskusi dengan MBC, sebenarnya hanya begini saja. Banyak hal yang mestinya dikerjakan oleh cabang, tapi tertunda. Nah, cuman akhirnya yo karena tertunda, MBC yo payu. Misalnya rekomendasi masuk perguruan tinggi. Oh, sakjane jaluk rekomendasi cabang, cabangnya belum, MBC lagi. Tapi karena diperpanjang, cabang juga masih jaya. Jadi, tetapi karena bagian-bagian dan organisasi lembaga-lembaga tidak bisa lari kencang seperti yang ada. Saya pikir itu aja. Nambah sedikit. Biar pertemuan kita ini ada hasil. Saya sepakat yang disampaikan Nandu Wong itu, Pak Nur Salim dengan Pak Bagus. Jadi pertemuan kita ini biar ada hasil. Harapan kita ketika kita ngomong legal form bahwa perpanjangan itu tidak beda dengan SK ketika dia menjadi 5 tahun, maka harapannya adalah PCNO bertugas seperti biasanya. Terlepas nanti dari karena sapi perbaikan iya, tapi PCNO sedianya bertugas seperti biasanya ketika dia terpilih untuk 5 tahun ke depan. Ini kita rasakan sebagai PCNO, pembinaan dari cabang. Ya kurang lah. Padahal status hukum diperpanjang itu sama ketika dia menerima SK secara legal formnya. Karena di Indonesia nggak ada yang kekosongan dalam 1 menit hukum, nggak ada. Hari ini diperpanjang sudah per 29 Agustus kemarin untuk 3 bulan ke depan. Suratnya sudah? Iya, maksud saya harapan saya PCNO bertugas. Suratnya sudah. Harap tak kirim kok kesuwen. Matur suwun. Itu juga salah satu rekomendasi dari hasil-hasil ini. Itu terus berarti disampaikan. Oh, ono tambahan arep tak tutup. Gini loh. Gus Ipul itu kan mengklaim dirinya Jawa Timur apa jari aku? Ya, disampaikan beberapa kali. Tak Jawa Timur iku wong sing paling dipercaya karo Gus Ipul iku Rudi iki arek mantap kan gitu loh ya. Sing dadi ketua NU cabang Ngawi. Di grup profesor itu intinya pokoknya gini. Siapapun yang mantan-mantan ketua Ansor periode Gus Ipul yang taatnya kepada Gus Ipul sangat tinggi, rata-rata semuanya sudah terpilih jadi ketua PCNU sekarang. Jadi memang itu kliknya begitu, kliknya gitu ya. Begini, masalahnya begini. Nek saya mengusulkan begini, umpomo iso, gak usah Gus Ipul, cukup ambil Rudi ke sini. Siapapun yang berkepentingan untuk mencalonkan diri itu oleh PCNU dikumpulkan gitu. Jadi PCNU dalam hal ini ketua PCNU dan Rois Suriahnya ya, itu kemudian berinisiatif memanggil orang-orang atau kandidat-kandidat yang menginginkan untuk muncul jadi dipilih jadi ketua beserta pendukungnya. Itu dikumpul oleh NU. Mari ngono dijak ngomong untuk mencari titik tengahnya supaya yang penting hajat utamanya adalah bagaimana NU iso konferensi, NU iso milih ketua. Mari ngono sing ditekan cukup Rudi. Nah, Rudi nanti yang akan menyampaikan ke Gus Ipul, insya Allah gitu loh. Karena apa jadi Rudi ngomong ayo Gus Ipul mesti percaya gitu loh. Karena orang yang paling dipercaya itu Rudi. Saya rasa itu mungkin usulan tambahan saya. Terima kasih. Dipertimbangkan. Betul, kemungkinan itu bisa diterima MBC nggak? Enggak.
Belum bisa. MBC NU itu tak menentukan siapa yang memimpin dia. MBC NU itu memilih pemimpin yang akan memimpin dirinya. Sudah. Calon kalau mau dipilih PCNU ya berbaik-baiklah dengan PCNU. Nggih, lanjut. Termasuk berbaik-baik kepada saya. Ngono lho, Tin. Resmi sah. Nah, itu berarti secara fikih tidak salah. Ya tapi secara organisasi juga dilakukan ya. Nah iya, ngono iku berarti awakmu ora melu fikih. Iku ora melu fikih Sayyidina Umar iku mau. Tapi iku diskusi nang mburi ae. Tak pikir gitu ya, teman-teman. Banyak hal yang sudah kita sampaikan. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih sekali lagi teman-teman IPB, rekan-rekan IPB NU yang sampai jagungnya urung kepangan. Iki mau berpikir serius teman. Mas mengguri. Terima kasih Mas Bagus, Pak Cisaroni, Pak Yai Bage. Terima kasih rekan-rekan semua. Nanti sesi kedua kita mungkin lebih fokus karena menurut Mas Salim tadi dipastikan sesi kedua setelah pilkada. Istighosa atau apa jadi orang ini. Jadi caranya begitu. Oh gitu. Nah, tadi kan harus usahakan plus minusnya harus. Oke. Dan ini malah ada yang usul setiap Jumat. Dino ngomong mari pilkada. Halako seri 1, yang keduanya pasca pilkada. Oh ngono. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain kapan sesi kedua. Sekali lagi terima kasih. Moga-moga pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan doa pada Yai Bage sekaligus doa monggo sepuh. Masih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling sepuh ya. Alumni paling tua. Karena paling tua saya itu udah tidak punya kepentingan apa-apa. Masih kayak Salim sopo jadi ketua NU jemane Hanafi ya jemane Ilham. Karena SDNU jadi ketua NU tidak masalah. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Ini berdasarkan pengalaman empirik saya sejak tahun 2000. Saya itu kan aktivis 2000 ke belakang. Terus kolonial liberal gak apa-apa. 2000 ke atas saya itu sudah out of the box, tidak aktif sama sekali, tidak tahu. Tapi satu hal yang saya catat adalah wong NU Lamongan iku duwe hobi siji sing sampai saiki gak iso ilang. Melawan pimpinan itu hobinya orang NU Lamongan. Pokoknya ini senengannya gak cocok mbak duran itu wong Lamongan NU. Sudahlah. Saya punya riwayat mulai dilereknya Salis sama Pak Yai Aziz di Groyo. Setelah itu, saya itu waktu itu kan pengurus wilayah, wong MBJ Grutu nang wilayah. Mau ekonomi suwi Kiai Miftah, waktu itu roisnya. Ada sekretaris NU di asu-asu itu wong Lamongan. Iya, heran saya. Untungnya saya nggak aktif. Jadi ini iso melawan, iso wani karo pimpinan itu ya apa? Saya minta itu dihentikan sekarang. Ya. Makanya saya tadi bawa asam watokah itu. Sudah. Kau umpamane Hanafi dulu. MBC itu sapa sih Pak BB sing sampean kehendaki Hanafi ta? Nggih. Sudah nggak usah hitam di atas putih, nggak usah surat, nggak usah stempel. Kita sudah bisa membaca.
Kan dulu ilmu tafsir di Alia Pembangunan Nafi Ilham Bu kemudian dia gak sampai lulus dia calon nih kan ada tafsir itu teks Sampai lulus dulu, Mbak. Ilmu tafsir itu harus ada konteks. Belum lagi takwil. Takwil itu sudah di luar teks, di luar konteks. Itu kan ada. Jadi nggak semua itu harus hitam putih. Gitu. Oleh karena itu, ya nuwun sewu. Saya sudah tidak kepentingan apa-apa di ngelokno uang itu tidak apa. Saya sudah tidak punya ambisi apa. Pokoknya NU itu ya apa sih supaya iso segera normal. Ini kan tidak normal. Pemanjangan katanya prestasi apa? Humbal itu. Tidak lihat cabang-cabang yang lain prestasinya. Bandingkan dengan Lamongan. Perpanjangan ping piro lah kuantut lah. Tanda tangan apa? Rekomendasi perguruan tinggi, nah, ikut prestasi. Mari kita kembali kenal hati nurani, kejujuran, hilangkan hawa nafsu. Sudah. Kalau yang tua-tua seperti saya masih punya sisa-sisa konflik, biarkan. Yang muda-muda ini jangan sampai. Muda-muda sudah konflik organisasi, sudah menggunakan nafsu. Perkum ADART hanya dijadikan tameng untuk menutupi nafsunya. Ini macam apa berorang jadi seperti ini? Tolong ya, tolong. Sudah, saya tidak ada apa-apa. Saya juga tidak dalam konteks benci tidak atau marah tidak ya. Saya apa enggak? Jadi saya melihat sekarang masih begitu. Ini gak cocok PB itu kayak ya Allah no hebat. Mbak ya, ayolah. Paling nurut. Kau pamane sido Hanafi Gus Ipul itu ngomong kok tak 2 wulan 3 wulan Hanafi gak cocok, aku sing mecat. Ya sudah begitu Gus Ipul. Iki itu lu sama dhisik. Ya, saya sedikit menormalisir Gus Sahrul. Gus Sahrul itu juga begitu, bukan berarti dia membuat sayap. Dia itu ingin menjembatani karpe PB ku iki. Terus apa sing diundang ke Maika itu? Wis seru Gus Ipul iki gak purungane gak gelem Hanafi. Gitu. Jadi memilih kira-kira MBC piro, sekiranya sing milih Hanafi iku piro, ngono tok ae. Sing liyane milih Ghazali gak apa-apa. Gitu. Pamane 14 wis oleh 8, sing dikumpulno 8 iku tok ae di apa namanya? Didoktrin karo Gus Ipul gitu. Tapi kemudian ya karena itu nafsu kemudian dicurigai, Gus Sahrul dicurigai kayak apa? Ingin menjembatani saja. Setelah sekarang gagal, ya sudah, Gus Ipul sudah, apa Gus Sahrul, terus angkat tangan Gus, aku gak iso merjuangno Hanafi wis. Itu sudah disampaikan Hanafi, aku wis gak iso. Terserah, kita tidak tahu apa yang akan datang. Kalau kita mau ingin berperan ya peran apa yang akan kita ambil. Al-Fatihah.